iki kok rasane saya suwe saya kandel iki. Dan yang keempat, sambutan ketua majelis taklim al-ikhlas. Yang kelima, hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang dari kita semua. Ayo kita ke depan. Acara yang ketiga yaitu bacaan salawat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجدنا الكرسي هيبته ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا
karimal walidaini hamduka fil mubarak wirduna yauman nusuri sallallahu ala Muhammad marhaba
Acara yang keempat, sambutan Ketua Majelis Taklim Al-Akbar pada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Yono, yang saya hormati Bapak Ibu Sobat, Bapak-bapak undangan, ibu-ibu anggota jamaah Yasin Al-Ikhlas, ibu-ibu undangan, dan adik-adik semua yang sangat saya cintai. Pertama-tama marilah kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas pengajian Yasinan yang kita selenggarakan setiap hari Senin 1 minggu sekali, sekaligus memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Selama serta salam selalu tertujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga juga para sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya tidak akan bicara panjang lebar, biar nanti Pak Ustadz yang panjang lebar. Betul Bu? Saya cuma mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sekiranya cuma dengan panggilan lewat HP, alhamdulillah bisa menghadiri undangan kita semua yang ada di sini sampai di sini dalam keadaan selamat dan mudah-mudahan sampai di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat karena dilindungi oleh istri. Yang kedua kalinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada bapak-bapak undangan. Nggak tahu bagaimana caranya saya mengundang, yang jelas terima kasih sekali lagi semua sudah hadir di sini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu undangan. Tak lupa terima kasih kepada tuan rumah karena beliau telah menyediakan tempat, hidangan. Juga yang terakhir mungkin saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada donatur. Saya cuma bicara lewat HP, semua datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya amal baik Bapak Ibu itu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya mudah-mudahan Bapak Ustadz nanti yang diberikan sangat bermanfaat untuk kita semua, karena yang jelas Pak Ustadz kita di sini ini haus asalan dalam artian jarang ada santapan rohani. Oke Pak Ali? Jadi dengan adanya acara ini betul-betul kesempatan untuk kita semua yang ada di sini. Dan saya mohon tolong Pak Ustadz nanti diceritakan apa toh gunanya sampai orang Islam itu
dianjurkan untuk sholawat. Itu yang terpenting. Karena apa? Karena hausnya asaan itu tadi kita sembarang aja. Bahkan kadang-kadang sampai bergurau juga. Padahal itu seharusnya kita lakukan atau kita ucapkan atau kita lantunkan dengan cara yang sampai itu tidak apa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya masukan dari Pak Ustadz ini nanti kita semua ke depan akan lebih baik insya Allah. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi hikmah dan paling tidak amalan kita semua untuk menuju ke nanti ke hari akhir. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu atau bapak-bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ketua Majelis menginjak acara yang kelima, yaitu adalah acara yang kita tunggu bersama, yaitu hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan oleh Bapak Al-Ustaz Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu wa fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la walada wa la tuhir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sirajul munir wa basyirun nadir. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man ala sabilihi ila lillahi yasir. Halal boten enten manfaatnya nggih boten rezeki. Segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan ada manfaatnya niku rezeki. Pertemuan malam hari ini, sore hari ini kira-kira ada manfaatnya apa boten? Banyak. Berarti ada kira-kira dihalalkan oleh Allah atau tidak? Berarti bertemu seperti ini juga merupakan rezeki. Makanya orang silaturahmi akan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal. Orang yang senantiasa silaturahmi akan dipanjangkan umurnya. Giliran umur panjang yang amin semangat. Dengan silaturahmi mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Umur panjang ya Bu ya. Perkara Pak Ali Mustafa. Oh ya Allah. Pak Setiono dulu pada saat dibuka SP9 itu saya lihat beliau masih muda ya Allah. Selamatannya merdu sekali di SP1 saya lihat dulu ya. Pak Setiono juga begitu. Saya masih pertama-tama jadi guru di SMA tahun 96, dulu juga masih muda ya Pak ya Bu ya. Sekarang uban sudah bertabur, gigi mulai gugur, mata mulai kendur, mata mulai kabur, kulit mulai kendur, berarti sudah dekat dengan liang. Belum kok dengan kubur. Ibu-ibu itu ya, dekat belum tentu masuk duluan Pak Ustadz ya, belum tentu. Kenapa? Karena dulu kelapa itu yang paling disukai kelapa tua, sekarang yang favorit justru kelapa. Nah itu jawabannya Pak ya. Dulu jagung itu yang sampai disinggiri mbak-mbak kita itu adalah jagung tua. Sekarang yang paling disenangi orang justru jagung
Jadi percayalah ibu-ibu yang muda-muda ini akan dipanen oleh lebih Allah lebih dahulu daripada kita yang tua-tua. Amin ya Rabbal. Enggak ada yang ini kan ya. Pak Ustadz nggak usah bahas masalah umur. Yang penting umur itu seperti kelopo. Kelopo itu juga ada yang dulu, ada yang cengkir, ada yang degan, ada juga yang kelopo. Tahu ya Bu ya? Yang kecil namanya apa? Agak besar belum ada isinya namanya apa? Begitu ada isinya namanya apa? Sudah tua namanya? Kadang-kadang dulu jatuh, kadang-kadang cengkir jatuh, kadang-kadang degan ya jatuh, kadang-kadang tua, wis diopyo-opyo juga nggak jatuh-jatuh. Alhamdulillah. Jadi seperti itulah Bu ya. Nggak usah bahas masalah panjang umur Pak Setiono. Sore hari ini bahasan kita adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah lama-lama Pak Ustadz, cukup 2 menit mawon ya Bu nggih. Nggih, pokoknya ya, pokoknya nggih Pak Ustadz. Ya 2 menit. Ayat yang sangat terkenal di peringatan seperti ini adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah uswah, contoh yang baik. Berarti yang tidak dari Rasulullah berarti tidak baik. Kenyataannya banyak orang yang meragukan peringatan-peringatan seperti ini boleh atau tidak. Terlepas silahkan setuju maupun tidak setuju, mari Ibu niati ngaji sore hari ini adalah dalam rangka untuk ma'rifatul Rasul. Apa Bu? Apa Bu? Ma'rifatul Rasul, lebih kenal lagi Rasulullah, lebih dekat lagi Rasulullah, lebih cinta lagi Rasulullah untuk kita jadikan uswah, contoh. Nek gak kenal bagaimana mau bisa nonton. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, ciri-ciri orang yang beruswah kepada Rasul saged dipun catet nggih Bu nggih. Setunggal, yang pertama, ini mohon maaf kalau ada yang nggak bisa bahasa Jawa, saya mohon maaf ya. Jadi saya mohon maaf. Yang pertama Bapak Setiono, ciri-cirinya orang yang beruswah kepada Rasulullah itu adalah memiliki pribadi al-mahabbatur Rasul. Napa Bu? Mahabbah Rasul. Mahabbah artinya apa Bu? Cinta. Makanya sore hari ini niat kita untuk meningkatkan cinta kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ya Bu ya? Cinta pada Rasul ya Bu ya? Caranya bagaimana Bu? Satu, tadi diingatkan dengan senantiasa aksara sholawat. Napa Bu? Memperbanyak membaca sholawat. Kapan kita mau sholawat Bu? Tiap hari Senin ya Allah. Berditecan janda seminggu sekali. Nunggu maulidan ya Allah. Mau sholawat nunggu maulidan ibu-ibu itu. Kapan Bu mau sholawat Bu? Setiap saat. Pokoknya eling supaya nyambung kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aksara sholawat, memperbanyak membaca sholawat. Janji nggih Bu nggih? Janji sama Allah, ya Allah, selesai pengajian ini dalam setiap saat minimal membaca sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Berapa kali Bu? 7 kali saja, itu 3 kali ya apa-apa ya. Yang penting setiap saat Bu. Janji Bu. Gendong anak, gendong cucu. Sudah ada yang punya cucu Bu? Sudah ada yang punya anak Bu? Ada yang belum, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan omongan. Gak minum bujurung gue omongan loh Mas Setiono. Gendong anak, selama ini lagunya apa Bu?
Bu, Banyuwangen. Dulu ora apa-apa. Ya. Lagunya apa Bu kalau gendong cucu Bu? Sholawatan. Janji nggih Bu nggih? Ya, sholatullah salamullah ala toha rasulillah tentang benteng klang klang kleng. Ini namanya sholawat gaya gerajakan Banyuwangi. Loh nggak apa-apa Bu, mau dilakukan nggak masalah, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Setuju nggih Bu nggih? Lah kok enaknya pakai lagu Banyuwangi, yang penting syairnya sholat. Serius nggih? Bu. Sampai memperingati Maulid Nabi, bareng memperingati Maulid Nabi sudah nggak pernah baca sholawat. Gendong anak lagunya sepurane. Kowe suwe aku ra tau mrene. Ada Bu lagunya Bu. Judulnya apa itu? Oh, kiraan. Lagu dari India itu Bu ya. Sepurane kowe lali bayar utang. Ya Allah, Pak Setiono nyindir yang punya utang ya. Itu judulnya lagunya di India Janiman, tapi aslinya dari Banyuwangi Janemen ya. Janemen uripku kok ngene. Begitu ya Bu ya? Bu? Kalau malah itu yang diingat-ingat katanya Pak Setiono. Janemen tidak diganti sholat. Saya percayalah ibu-ibu tadi sudah gemar mau sholawat, baca sholawat. Kita dalam rangka meningkatkan cinta kepada Rasul dengan senantiasa aksara sholawat. Insya Allah ya. Yang berikutnya Pak Setiono bagaimana mencintai Rasul, yaitu dengan takdimuhu. Dengan apa Bu? Takdimuhu. Menghar. Makanya sekarang umat Islam marah kepada Prancis karena di sana Rasulullah dibikin karikatur, diejek, makanya banyak orang yang marah ya. Kalau Pak Setiono ditanya, apa Pak Setiono perlu memboikot produk Prancis? Saya bilang enggak. Loh kenapa? Karena selama ini saya tidak pernah menyentuh produknya Prancis. Aqua ya. Nggak tahu kalau Aqua ya. Tapi dia bikinnya di Indonesia. Kenapa? Hari-hari sayur saya daun kelor, ya, lauknya tempe, meleset-melesetin ndok, terus kemudian minumnya pun juga air galon yang direbus. Jadi saya nggak perlu, tetapi paling tidak mohon maaf Bapak Ibu, Pak Setiono menyarankan mulai dari sekarang tidak menunggu Presiden Prancis ngingik junjungan Nabi, ayo kita mulai gerakan, namanya gerakannya Pak Setiono itu GBTS. Kenapa Bu? Singkatan apa Pak Setiono? Gerakan Belanja Teman Sendiri, Gerakan Belanja Tetangga Sendiri, Gerakan Belanja apa? Keluarga sendiri. Jadi kita nggak mengharapkan kita belanja ke orang lain, tetapi kalau memang ada yang dijual oleh tetangga kita, mari kita mendahulukan teman sendiri. Kelompok pengajian ini kok enek sing dodolan pulsa, tuku pulsa, ora usah ado-ado teko timika, golek kelompok pengajian. Untung 1.000 2.000, insyaallah ada manfaatnya. Itu namanya wal maisatin, ada meningkatkan penghasilan. Ojo nek arep maulidan saja njaluk sumbangan ning gone Pak Kaji, ning Pak Kaji dodolan ora pernah ditukoni. Sakit dimaklumi nih Bu? Sakit Ibu nggih? Ora usah boikot, sing penting kita mendahulukan teman sendiri. Nggak perlu mengharapkan orang lain. Kalau memang masih ada di teman kita sendiri,
monggo kita mendahulukan kelompok pengajian Al-Ikhlas. Wonge tak delok yo ikhlas, ngrungokno Pak Setyono Mas yo ngantuk yo ikhlas ya. Enek sing dodolan klambi, nek golek klambi ora usah tuku klambi ning gone wong liya. Ini supaya kita tidak perlu marah kalau ada orang meledek Rasulullah. Kita sudah mengadakan apa Pak Bu? GBTS, Gerakan Belanja Teman Sendiri. Mulai Bu, kalau memang ada butuh kue, nggak usah beli di orang lain. Kalau kelompok pengajian ada sing dodolan kue, cuma ibu-ibu sering ngomel, nek podo kanca pengajian itu larang Pak Ustaz. Nah, sing dodolan juga begitu. Kalau yang beli teman pengajian tolong dikasih diskon. Ini namanya simbiosis mutualis, saling menguntungkan. Bu, mari kita takdim, menghargai, menghormati, memuliakan junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu. Setuju Ibu ya? Bagaimana Pak Setyono cara mencintai Rasulullah? Orang yang cinta itu biasanya kalau diberi kenang-kenangan, Bu, insya Allah kenang-kenangan itu di rumah dijadikan jimat barang siji sing di rumah. Warisannya Rasul apa Bu? Aku dari lontar anak kene. Dari aku tak tahu kok. Bu? Warisannya Rasul apa Bu? Al-Quran dan Sunnah. Taman pengajian ini jalan karena corona ini wong nggih. Kula wau mlebet mriku diteriaki kali lari-lari, tutup pengajiannya tutup, padahal saya bawa anak bukan mau datang ke pengajian. Tapi insya Allah TPA-nya bisa buka nggih. Insya Allah nanti coronanya wis lewat. Ya sebentar lagi insya Allah coronanya tetap ada. Nanging pengaruhnya pun boten enten. Amin ya robbal alamin. Padha karo panjenengan sedaya dulu waktu datang di SP 9 kena malaria pagi, mungkin besoknya meninggal. Besoknya malaria, malamnya meninggal. Sekarang orang kena malaria greges mengguyan-guyu tok. Napa Bu? Malaria. Gitu Bu ya? Karena imunitas kita sudah kuat. Yakin, iman kuat, imun insya Allah kuat. Mungkin besok-besok corona nggak akan hilang Bu. Flu itu, virus itu nggak akan hilang. Tapi lama-kelamaan besok juga begitu. Ada ibu tiba-tiba kehilangan penciuman, kehilangan rasa, agak gergis-gergis ditanya, kehilangan apa Bu? Corona. Sudah nggak hilang lagi ya. Insya Allah semakin lemah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Allah Bu, mudah-mudahan taman pengajiannya masih jalan. Cuma kadang-kadang orang tua itu tidak adil. Kalau untuk les bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi 1 juta dibayar. Nggih Bu? Giliran les ngaji TT iki ditarik 50 ae ngomel. Leres napa mboten niki? Nggih. Oh nek niki mboten Mbak nggih. Kalau di sini tidak ya. Ibu-ibu nggak ngomel ya ditarik pengajian TT iki 50.000 nggak ngomel nggih? Nek guru matematika teko suguhane pantai dingin, roti Banyuwangi. Giliran guru ngaji teko teh pahitnya luar biasa. Kadang-kadang kita tidak adil. Yo enggak apa-apa Pak Setyono, guru ngaji kan harus ikhlas. Ngoten nggih Bu nggih? Ya Allah, ikhlas Pak ya. Ikhlas, cuma orang tua yang harusnya tahu dalam rangka kita mencintai Rasul, kita juga harusnya mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah risalahnya, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Insyaallah nggih Bu nggih? Ada anaknya yang sudah hafal 1 juz Bu? Belum. 2 juz? Loh 1 juz belum kok 2 juz loh Pak Setyono. Ya siapa tahu ya. Ada yang juz 30 Bu? Dereng wonten. Diupayakan ya Bu nggih, mudah-mudahan ke depan SP 9 anak-anaknya banyak yang hafiz Quran.
Amin ya rabbal alamin. Kalau Mbak mau 3 ya, saya anak saya ini mau 3 Bu ya, mau 3 jus. Nggak tahu yang kecil sudah belum? Sudah, alhamdulillah jus 30 sudah hafal. Jadi bantu doanya kakaknya yang nomor pertama hafal 30 jus di SMP SMA Alizah Batu Malang. Yang kedua hafal 9 juz tapi berhenti, kemudian sekolah di SMA Negeri 1 Cepu, akhirnya keteter, hafalannya nggak nambah. Mungkin juga ada sedikit yang hilang. Yang laki-laki sekarang kelas 2 SMA, alhamdulillah juga sudah jalan hampir 9, baru kelas 2. Tapi karena corona kelihatannya mungkin Desember akan dipulangkan dulu, nanti setelah kelas 3 baru balik ke Malang lagi. Kenapa Pak Setiono? Katanya hadisnya orang tua itu nanti di surga akan mendapatkan mahkota dari Allah kalau anaknya hafal Quran. Nah, orang yang hafal Quran itu insya Allah nanti dikubur tidak selalu akan mendapat siksa. Kenapa? Karena malaikat sendiri tidak berani menyiksa Al-Quran. Nah, orang yang hafal terhadap Quran biasanya malaikat juga segan. Kenapa? Karena dia hafal Quran. Di dunia insya Allah orang yang sibuk dengan Al-Quran juga akan selamat. Ini apa Pak Setiono? 1, dia tidak mungkin bermaksiat sambil baca Quran. Kira-kira yang kenapa Mbak Tenggu? Wong pacaran ada ambung-ambungan Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira yang kenapa Mbak Tenggu? Jadi orang maksiat mesti dia lupa baca Quran. Kalau dia maksiat, ambung-ambungan, dudu mufrin, kemudian dia sambil menghafal Quran, itu sudah terlalu bejatnya. Nggak ada orang kok pacaran sambil menghafal Quran dan lain sebagainya. Dalam rangka cinta kepada Rasul, ayolah ibu, nanti bapak-bapak kita hidupkan lagi majelis-majelis Quran untuk tadabbur, untuk membaca, belajar, mentadaburi ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, Pak Setiono janjinya tadi 2 menit, sudah lebih dari 5 menit. Yang kedua apa Pak Setiono? Memperingati Maulid Nabi tujuannya adalah dalam rangka untuk atur Rasul. Semakin taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga kepada pemimpin. Bagaimana caranya taat Pak Setiono? Dengan ihya'us sunnah. Dengan apa Bu? Menghidup-hidupkan makan dan minumlah menggunakan tangan kan. Saya nggak lanjutkan hadisnya lah, pokoknya seperti itu. Makan dan minum juga dengan duduk. Dari yang kecil-kecil saja. Kalau tidur jangan mengkurep dong. Telungkup. Kenapa Pak Setiono? Bukan sholat, bukan sihir. Biasanya contohnya pakai sorban. Ini tadi sampai di masjid baru saya sadar nggak bawa songkok, gitu ya Bu ya. Jangan dibilang wah Pak Setiono sekarang jadi sek. Enggak ya. Ini sorban yang saya pasang di sini karena saya lupa bawa songkok. Mau cari di masjid yakin tidak ada. Kenapa? Songkok saya nomor 11 Bu. Jadi 2 sih gede. Jadi nggak gampang cari songkok karena songkok saya itu nomor 11. Jadi kalau cuti ke Jawa itu selalu saya beli karena di Timika nyari susah Bu. Karena dasnya gede, ya tapi nggak mudah-mudahan bukan gede dasnya. Ya, ini contoh saja. Kalau saya lempar tisu ini jatuhnya selalu ke bawah. Saya lempar lagi jatuhnya ke bawah. Kenapa kok selalu jatuh ke bawah Bu? Menurut ilmu fisika, niki wonten ilmu namanya gravitasi bumi. Disedot kalih bumi besarnya 9,8 meter per detik kuadrat. Ya, percepatannya. Makanya kita itu dilarang tidur sambil tengkurap atau telungkup, itu karena wajah kita ditarik oleh gravitasi bumi. Makanya banyak orang sekarang cepat tua karena tidurnya dengan tengkurap. Oh, masih otot kasur
sedotannya semakin kuat. Itu salah satu ciri rahasia dari sunnah. Nek ajeng itu mau buang ludah mengikuti sunnah Rasul, kemana arahnya Bu? Ke kiri. Sejajar dengan tumit kaki kiri. Nggak boleh sembarang mau Islam mari ngaji katanya itu Pak Rasul karena iya sunnah. Neng itu aja wajus. Dan akhirnya ditegur, apalagi musim Covid. Nggak sembarang kita buang ludah. Kita kalau mau buang ludah sejajar dengan tumit kaki kiri. Setuju deh Bu? Kenapa Pak Setiono? Salah satu yang saya tahu, jin korin itu jin yang suka mengikuti kita. Itu biasanya berada di sebelah kanan. Ojo sampai kita meludah kena saudara kita yang kita tidak melihat, akhirnya kita berdosa. Ajeng buang air kecil maupun buang air besar, mohon maaf Bu, dalam rangka menghidupkan sunnah Rasul, syaratnya apa Bu? Satu, kalau di tempat terbuka kita nggak boleh menghadap ke kiblat. Lah nek duwe omah upayakan kloset itu juga jangan menghadap ke barat. Nek wis kadung ya wis ora apa-apa lah. Setiono, sing penting tertutup. Sampai dipahami nggih Bu nggih? Karena niatnya adalah napa? Sunnah Rasul. Sami ibu-ibu kok pengen bangun warung. Kalau tanya Pak Setiono, saya mau bangun warung, itu cocoknya ambane berapa Pak Setiono? Kalau saya selalu menganjurkan lebarnya kalau mau bikin warung niku, lebarnya kalau nggak 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, atau 25 meter. Kenapa Pak Ustadz? Karena harus kelipatan 5. Kenapa kok harus 5? Karena dalam Al-Quran surat yang kelima itu namanya surat siji surat Al-Alfa, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah. Surat kelima itu surat Al-Maidah. Kenapa? Al-Maidah artinya hidangan. Orang mau bangun warung, mau rumah makan, mau restoran, itu kaitannya dengan hidangan. Hitungan menurut primbon Quran, bukan primbon Markoklek dan lain sebagainya. Kalau perhitungannya Pak Setiono harus 5 meter atau 10 meter. Mejanya panjangnya berapa Pak Setiono? 1,2 meter. Kenapa kok tidak 150 Pak Setiono? 1,2 berarti 120 cm. 120 cm karena jumlah ayat di dalam surat Al-Maidah ada 120. Dan buatan percaya mungkin dicek. Mesti laris Pak Setiono? Ya ora mesti. Kok langsung mesti laris sih loh. Tetapi paling tidak hitungannya adalah karena Al-Quran. Hitung-hitungan Al-Quran disesuaikan dengan Al-Quran. Ada yang datang ke Pak Setiono, Pak Ustadz, saya ini kok banyak masalah, banyak sering gundah-gulana dan lain sebagainya. Apa resepnya? Saya hanya sering menganjurkan kalau malam selesai tahajud ambil terjemahan. Gak ada terjemahan Quran yang ngomong Bu. Sehingga ada masalah, tapi ini ketinggalan ibu-ibu ini buat nanti masalah sedaya ketinggalan. Buat apa-apa. Alhamdulillah. Nek lagi banyak masalah Bu Nun sewu. Pak Setiono nggak duwe ilmu tak obrol ilmunya. Pulang selesai tahajud, malam selesai tahajud, silakan ambil terjemahan Quran. Maca Fatihah ping 3 ya Allah. Allahumma hdi ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi. Buka Quran Bu sembarang waca antara sisi kiri sisi kanan. Insya Allah dapat jawaban. Ibu nggih? Oh, berarti saya harus seperti ini. Dibaca terjemahannya ya rasa maca Qur'ane. Nek maca Qur'ane urung karuan ngerti artine. Kok dibuka Qur'ane Pak
Setiono, buka liyane nah. Nah, kan gitu ya Bu ya. Sampai ketemu jawabannya, insya Allah saya ketemu jawabannya Pak Setiono. Jadi caranya kalau ada masalah itu biasanya seperti itu. Di samping kita disuruh sujud, disuruh sholat, biasanya menggunakan Al-Quran untuk mencari solusi. Yang penting kita senantiasa ihya sunnah, menghidup-hidupkan sunnah. Dari yang kecil-kecil ya Bu ya. Tadi apa Bu? Makan dan minum menggunakan tangan. Makan dan minum dengan tidur jangan tengku. Buang air jangan menghadap ke. Jangan sampai di situ ada lubang yang memungkinkan hewan lain yang hidup. Umpamanya ibu lagi di lahan, mentang-mentang yang ketelan, lah kok wis kudu tolak kanan tolak kiri, langsung goprok, rocok. Padahal di situ enek apa namanya? Nah, ada lubang semut. Padahal semutnya lagi rapat membahas tentang COVID-19. Lah kalau ya kebanjiran ibu ya. Makanya kita tidak boleh dolim supaya bisa menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada aku utus wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Yang tiga yang terakhir Bu, biasanya yang terakhir lah semangat ibu ya. Ini kok rasanya saya suwe tanggal gitu. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berusaha. Yang pertama tadi apa Bu? Lali dong. Maha batur. Yang kedua atau atur. Jadi cinta, taat. Yang ketiga adalah al-ittiba bi Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kalau kau cinta Allah maka ikutlah Muhammad. Ya. Apa yang diikuti Pak Setiono? Cepet-cepetan. Innamal bu'istu lil utamima makariman akhlak. Sing dicontoh adalah akhlak. Setuju Bu nggih? Ngaji wis 20 tahun. Masya Allah sama suami cerewetnya luar biasa. Enten sing cerewet kali suami Bu? Bawaan. Oh bawaan. Cerewet boleh atau tidak Bu? Boleh Pak Setiono. Wong wedok itu kudu cerewet. Karena ibu itu wakilnya Allah untuk mendidik anak. Wakilnya Allah untuk mengajarkan nama-nama. Nah kalau ibunya tidak cerewet, bagaimana bisa mengajarkan nama-nama? Nih bapaknya jok dicereweti terus. Setuju ya Bu? Kecuali cerewet dalam hal kebaikan. As-sholatu khairun minan naum. Pak. Cerewet ibu nggih? Nggih. Apa toh Bu? Subuh. Bapaknya malah turune apa Bu? Ibu. Ditawari subuh dalam malah jalur ibu. Nah ini nggak tahu Ustaz siapa ini ya. Saya pernah mendengar seperti itu. Lalu ditawari subuh kok malah jalur ibu. Iya bapak-bapak itu memang begitu. Bu, sumber permasalahan dalam rumah tangga mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu. Serabut otak antara otak kanan dan otak kiri laki-laki itu lebih sedikit dibandingkan wanita. Kekeliruan ibu-ibu selama ini kepada bapak-bapak menganggap bapak itu sama dengan ibu. Padahal wanita itu mampu melaksanakan pekerjaan 2 atau 3 bahkan 4 dalam satu waktu. Nek wong lanang mboten saged Bu. Harus kerja satu dulu selesai baru mengerjakan lain. Kadang-kadang ibu-ibu ini nyuruh bapak Pak, monggo enten pengajian, tolong ngarep dirsi iya Pak. Mari ngono sekalian, pinjem ke karpet ke masjid, mari ke masjid tukokno aqua, mari teko aqua sekalian golekno mic, bapake ngene. Satu-satu Bu. Terus ngomong mboten iki. Sering terjadi permasalahan seperti itu. Lho nek ibu-ibu memang dia bisa nyapu sambil goreng tempe, sambil bales SMS, sambil nonton sinetron. Itu bisa.
kalau ibu-ibu. Makanya naik sepeda motor ya sambil SMS-an, sennya kiri, beloknya kanan. Itu memang hobinya ibu-ibu seperti itu. Kalau laki-laki nggak bisa, ibu, tolong ini diingat, karena banyak problem permasalahan cekcok dalam rumah tangga itu gara-gara perempuan menganggap kemampuannya laki-laki itu sama dengan ibu. Nah, ibu-ibu nuwun sewu, 95% otaknya itu bangga kalau ada materi. Leres napa mboten niku, Bu? Bu? Kok sampai jam pinten, Bu? Mas ya ibu-ibu nangis gerung-gerung bapaknya teko nggawa duit 10 juta, plok menang. Kira-kira menang apa mboten? Menang. Kenapa? Otaknya ini materi. Ya mohon maaf, memang fitrahnya seperti itu, gak usah malu dibilang materialistis. Diplokin duit 10 juta ya lah kok kaget mau toh. Nah, seperti itu. Lah, laki-laki tidak, Pak. Laki-laki tidak, mohon maaf Ibu. Laki-laki itu 95% isinya seks. Ini serius, Bu. Mas ya Ustaz kalau lihat barang sih nggak bener, ya istighfar ini lotot. Makanya ibu-ibu melok pengajian koyok ngene iki, umpama ning SW Songo ada tempat fitness, pakaian fitness jangan dibawa ke pasar. Apa meneh digawe ngaji, mesakno Ustaz. Enten sing ngoten niku, Bu. Alhamdulillah masyaallah ya. Wong lone pasar itu malah nganggo yukensi ya, ngertos yukensi nggih, Bu nggih? You itu kamu, ken itu dapat, si itu melihat. Artinya pakaian sing ketok kelek itu aslinya namanya you can see kel gitu ya. You kamu ken dapat, si melihat, kel kelek. Jadi kalau dipakai itu kelek ini ketok ning dindi. Nah, bismillah, mudah-mudahan selesai pengajian kita mampu menjaga supaya jauh dari pandangan nakal laki. Cuma sekarang ibu-ibu kalau pengajian rapi, giliran yang dunia maya, ya Allah, Arab habis saja kadang-kadang live, guys, mandi guys, lu Arab habis gitu, pakai shooting guys. Akhirnya ustaznya juga komen di bawahnya, Bu, ikut dong. Jangan sampai sing guyu itu pengalaman. Sing guyu lebih berpengalaman. Di dunia luar kita kurang, alhamdulillah tertutup. Di dunia maya ya Allah, ini kan kurang ajar luar biasa nggih, Bu nggih. Hati-hati, mudah-mudahan kita senantiasa ittibak bi Rasul, mencontoh akhlakul Rasul, yaitu akhlakul karimah dalam rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita nggak pernah cekcok lagi. Bagus mana, Bu, rumah tangga yang sering cekcok atau yang nggak pernah cekcok? Ya, nggak tentu Pak Ustadz. Ada dua rumah tangga yang satu cekcok terus. Kenapa? Ternyata suaminya selingkuh. Yang sebelah damai, nggak pernah cekcok. Kenapa? Karena dua-duanya selingkuh. Nah, berarti kan belum tentu yang nggak pernah cekcok itu mesti baik. Insya Allah niatnya adalah mudah-mudahan semakin sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak juga demikian dalam rangka ittibak bi Rasul. Rasulullah itu pernah pulang ceramah minta dibuatkan susu. Ibunda Aisyah karena terburu-buru yang dicampur ke dalam susu ternyata garam. Yang dikira tuh Nur sewu, Pak. Kira-kira kalau Bapak mulai macul minta dibuatkan kopi terus yang dicampur garam, marah apa mboten? Alah, ya tendang-tendang gak karu-karuan. Padahal Rasulullah mboten marah, menegurnya itu dengan cara yang indah. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan,
Jadi Rasul memanggil para istrinya itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Nun sewu Pak. Jadi kalau bapak-bapak itu pengen amal, salah satu memanggil istri dengan sesuatu yang menyenangkan istrinya. Bu, selama ini bapaknya kalau manggil seperti apa Bu? Boe, beb, bebek kok bebek tapi ya. Nama panggilannya Bu? Loh kalau saya manggilnya Umi lah ya, karena dulu itu panggilan kesayangan. Ya saya panggil Umi, kadang-kadang juga Iyang gitu ya. Cuma Iyang itu dulu sayang, sekarang peyang. Kadang-kadang seperti itu. Sayang Bu ya. Jadi laki-laki yang baik itu memanggil istri dengan sesuatu yang menyenangkan. Lalu sekarang bapak-bapak enggak, katanya itibak bi Rasul. Dikit-dikit ono jambu dipangan codok bojoku lemu kating pecotot. Lu sudah tahu gemuk dibilang kating pecotot itu kan naudzubillah ya Bu ya. Tersinggung enggak Bu? Ya tersinggung Pak Ustaz. Dengan yang menyenangkan ya Humairah. Dulu kita itu makan pada saat susah berdua, sekarang marilah kita minum pada saat berdua. Tatkala Ibunda Aisyah minum dari sisanya Rasulullah, sadar yang dimasukkan adalah garam. Gitu ya Bu ya. Bu, terakhir kali kapan mengungkapkan kata cinta sama suami Bu? Lali. Ya. Bapak-bapak kapan Pak terakhir mengungkapkan kata cinta Pak? Malah Yusra. Oh tadi pagi Pak Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Berarti lebih romantis bapak-bapaknya ya Bu ya. Jadi perlu diungkapkan meskipun tua, cinta itu perlu diungkapkan ya Bu ya. Dalam rangka itibak bi Rasul. Rasul itu mencontohkan seperti itu, manggil dengan yang menyenangkan, memuji dan lain sebagainya. Bahkan istri, maaf, suami itu diperbolehkan berbohong kepada istri. Setuju Bu? Suami itu boleh bohong kepada istri. Setuju Bu? Loh boten tak? Boleh ya Bu ya? Boleh ya Pak ya? Boleh Pak Setiono. Suami itu boleh berbohong kepada istri. Bohong dalam kebaikan. Istri sudah umur 50-an, 40-an, uban sudah mulai tumbuh, disemir juga gagal, rambutnya ada putih, ada merahnya. Berdua sama suami tanya, Pak, rambutnya mama seperti apa sih Pak? Suaminya jujur, rambut kayak bunga jagung pakai sekarang. Ini jujur yang menyakitkan. Makanya sering saya sampaikan, cukup dijawab pakai lagu hitamnya arang, gak sehitam rambutmu. Meskipun tahu banyak ubannya, istri senang. Betul atau tidak? Jadi berbohong dalam kebaikan menyenangkan hati istri. Masak kasinen Pak, masakannya mama hari ini bagaimana? Oh alah maaf. Seluruh restoran di Timika ini pokoknya kalau dibandingkan masakan mama hari ini cara deblok. Tapi kalau bisa besok kurangi garamnya ya. Kenapa? Karena kasih. Luar biasa apa-apa yang dicontohkan oleh Rasul di dalam itibak bi Rasul, mulai dalam rumah tangga, mulai dari membilang anak. Syukur kalau dalam kehidupan sehari-hari Rasul orangnya qanaah. Rasul orangnya tidak enten sing sombong Bu. Sombong itu buahnya rokyu. Rokyu niku napa Bu? Terus jambu ngono. Rokyu niku napa Bu? Pamer ya Allah. Ada yang sering pamer Bu? Alhamdulillah banyak kalau ini Bapak. Wong ibu-ibu yang masak daging saya lewat ngarep omah sengaja nggak dipanggil, sampai di pojok sana baru diteriaki daging ya, supaya tetangga kanan kiri tahu kalau mau masak daging.
ngono ki ya pamer ya Allah. Arep pengajian Pak Setiono elingno. Alah mas-masan dibawa kabeh. Ya Allah, cincinnya 15. Gelang ronconge 20. Ya Allah, ya. Kalungnya sakon. Gede-gede. Yo ngono ki lho maulitane maca berjanji yo pamer-pameran. Ya Nabi ini pamer loh Bu. Sama kayak gini lah. Kenapa? Karena cincin 15. Lha sing sebelahnya gelang roncong 20. Yo balas ngono kuwi. Ya Rasul yang kesana ya Bu ya. Lho pas sing ngarepe Pak Setiono lho ibu-ibu ora duwe cincin lali rangane gelang kalunge gede. Ngono piye digoyang. Ya Habib. Ya misalnya Pak Setiono lho. Sadar fokus nggih Bu nggih. Kenapa pamer-pameran? Enten wis omongan iki. Wis dipikir orang duwe ora sing duwe ora. Sing ada satu ibu-ibu paling pojok yo ora duwe cincin, ora duwe gelang, ora duwe kalung. Ning gak mau kalah kenapa gigi emas. Ngono ki maca ya. Umpamanya. Gak ada yang pamer ya Bu ya. Mudah-mudahan selesai ini nggak usah pamer-pameran. Rasulullah umur 5 tahun pada saat ada malaikat kemudian dibelah apa yang dikeluarkan dari hati Rasulullah, ingat Bu, yaitu ada 2, al-ghil wal hasad. Ghil itu apa Bu? Ghil itu gampang tersinggung, gampang marah. Orang sekarang lagi gampang marah, gampang tersinggung. Ibu-ibu kadang-kadang juga begitu. Merantau bareng SP Songo, datang transmigrasi dari Banyuwangi bareng. Yang satunya sudah punya rumah kontrakan 5, kita masih ngontrak-ngontrak. Ya memang silaturahminya seperti itu. Nggak usah jengkel sama yang kontrakannya sudah 5. Temen yang satunya tetangga, Avanzanya sudah 4. Pak Setiono, saya masih pakai Pajero. Ya Pak Setiono juga pakai Pajero Bu. Pajero itu panasnya jogo dulu. Sepeda motor ya Allah. Menurut lo betul nanti nikah ini dicelok orang krungu sampai di rumah. Sing nggawa motor tadi marah. Sombong. Suke. Tang-tangan mulai. Bukan paling golek neng alas purwo. Aku ngerti. Jadi sudah ada gampang tersinggung. Orang sekarang gampang tersinggung tuh. Namanya baperan, suka baper. Namanya al-ghil. Yang kedua hasad niku dengki. Nah, kalau sudah gampang tersinggung, biasanya suka dengki. Kata sing dengki Bu? Kata sing iri Bu? Dengki ini kenapa Bu? Dengki itu senang melihat orang susah, susah melihat orang. Jadi kalau tetangganya lagi jatuh, kita senang dengki. Kalau tetangganya lagi sukses kemudian kita susah, berarti kita dengki. Ada yang dengki Bu? Kalau nggak ada, berarti mudah-mudahan kita bisa itibah di Rasul, mencontoh yang dicontohkan dalam kehidupan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kepada kami semua yang hadir pada sore hari ini yang masih memperingati kelahiran Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW ini, ya Allah, tunjuk yang benar adalah benar, di kekuatan kepada kami untuk senantiasa menjalankan kebenaran, tunjuk yang batil adalah batil, ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk senantiasa menjauhi kesalahan kebatilan, dan berikan kekuatan kami, ya Allah, untuk senantiasa cinta kepada Rasul, ya Allah, untuk senantiasa taat kepada Rasul, ya Allah, untuk senantiasa bermutaba'ah mengikuti jalan hidup dari junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bil barakah wal muzizan yang berikhlas kaumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga Ibu, khususon kita mau Fatihah untuk Syekhul Bait Bapak Supani. Mudah-mudahan Allah segera berikan makhraja, jalan keluar. Allah segera angkat apa yang beliau saat ini rasakan, yang Allah berikan pada saat ini berupa penyakit atau mungkin sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan. Untuk itu Ibu, nanti pada saat membaca Iya Panak Budu wa Iya Kanasta ini monggo diulang sebanyak 9 kali. Ya Ibu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, ya Fatih ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma awi alaina fi syafaratil mautina. Allahumma fi haqqil Fatihah bismil Fatihah ya Farijarham ya Fasifallah ya Malibadi wa Firiyarham ya Nibala ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Ya Allah, irfa'an al-bala wal-bala wal-ba'a wal-fasya wal-munkar wa yusuhan tarifadan hudara wal-balatina Indonesia wa bil khusus Timika ya Allah, wa bil khusus B SD 9 ya Allah, wa bil khusus jamaah al-ikhlas ini ya Allah. Wassallallahu wa muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana Allahumma akhrijna minadh dhulumati ila nur ya Allah. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ila nur ya Allah. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ila nur ya Allah. Keluarkan kami dari gelap menuju terang ya Allah. Keluarkan kami dari masalah yang mengimpit diri kami, masalah yang mengimpit keluarga kami, masalah yang mengimpit bangsa yang kami cintai, masalah yang mengimpit umat Islam seluruhnya ya Allah, menuju kehidupan yang baldatun nurun ghafur dan mengarah kita semata ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf, saya lupa betul nggak bawa songkok. Bukan karena Pak Setiono sekarang sudah ikut aliran lain-lain, tidak ya. Ini tadi kita lepas karena lama-lama rasanya berat. Besok lagi kalau undang Pak Setiono umpamanya lupa, tolong dicarikan di Banyuwangi songkok yang nomor 11 gitu ya. Jadi kalau nomor 10 belum mau apa dari muat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi tausiah dari Ustaz Yono. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Acara yang terakhir adalah untuk pertanyaan saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ustaz dan ibu-ibu undangan serta ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas. Dan apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Wabillahi